Pedangdut Dewi Persik rupanya belum jua bisa lepas dari bayang-bayang para haters setelah sebelumnya ia melaporkan seorang wanita yang diduga telah mencemarkan nama baiknya hingga sang haters bertekuk lutut menangis meminta maaf. Kemarin lagi-lagi pemilik nama Dewi Muria Agung itu melaporkan 4 akun yang dianggapnya telah menghina, merontokkan martabat dan keluarganya hingga Ibunda DP mengalami drop sakit. Salah satu haters itu bahkan sudah dilacak kubu DP tinggal di daerah Sumatera Utara. Saya nggak tahu namanya itu siapa. Ada beberapa, cuma saya nggak tahu namanya. Saya cuma tulis akunnya aja karena saya nggak tahu dan nggak kenal orang itu. Kalau udah sangat menyebut nama aku Dewi Muria Agung, alias Dewi Persik, bla 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 bla, sampai menyinggung tentang mandul, sampai menyinggung tentang 3 kali janda. Sebenarnya nggak apa-apa, memang itu faktanya 3 kali janda. Tapi mungkin aku perlu membela diri juga di sini bahwa aku sebagai perempuan, kalau saya ini perempuan ya, saya nggak bicara dengan laki-laki, maksudnya ini mbak perempuan dan nggak kepengennya pernikahannya itu gagal. Sebagai warga negara yang baik yang merasa terganggu dengan statement yang tidak baik dan yang mengarah pada penghinaan dan juga fitnah. Jadi ya saya wajib. Pada hari ini Mbak DP datang ke Polres Depok ya, berkonsultasi dengan kita terkait masalah yang dirasakan itu mengganggu ya. Kita sudah berkoordinasi juga ya, kemudian kita sepakat untuk adanya pembuatan laporan polisi untuk menindaklanjuti apa yang sudah dilakukan oleh akun tersebut ya. Sudah ada beberapa akun dan video-video yang sudah dikirimkan ke kami selaku penyidik untuk kita lidik lagi ya. Kita pastikan lagi nanti pemiliknya siapa. Ya, akibat serangan haters, DP bukan saja harus menyaksikan ibundanya terpuruk sakit lantaran memikirkan ocehan sang haters, tapi sejumlah job manggung juga batal diterimanya karena perkara perseteruannya dengan para haters. Karena ada beberapa kontrak yang dibatalkan. Kenapa saya terangkan pasal 36? Ada beberapa kontrak kerja yang dibatalkan terkait dengan pemberitaan tersebut sehingga mengganggu perekonomiannya, sehingga kita lakukan pasal itu. Namun dalam perkembangan nanti kita beritahu lagi. Nomor LP, mungkin LP-nya? Enggak, ada 2 pekerjaan ya. 2 pekerjaan, tapi yang satu pekerjaan nggak usah inilah, yang satu pekerjaan ini aja. Kalau yang satu pekerjaan itu berkaitan dengan TV dan karena nggak pakai kontrak kalau TV kan mas. Tapi yang satunya lagi itu pakai kontrak. Jadi karena ada isu-isu ini loh rame-rame di TikTok apa segala macamnya. Jadi klien merasa bahwa waduh untuk sementara ntar dulu ditunda gitu. Itu kan juga merugikan aku. Sedangkan jadwalnya udah lama banget kan, udah 5 bulan yang lalu. Cuma gara-gara si perempuan itu keluar terus diberanda terus gini. Jadi intinya mereka nggak mau aku ada masalah dengan siapapun gitu. Mami, laporannya ini bersinambung dengan yang di Polres Selatan. Berkesinambungan. Beda. Kalau yang di sana masih. Bang Sandi, nomor LP-nya berapa? Belum dicabut, yang di sana masih ya. Teruskan masih loh. Itu gimana tuh Mi? Artinya di sana juga masih, ini sekarang baru lagi. Kemarin siapa ya? Kemarin Kis yang wawancara mamaku. Pas aku lagi di Taman Angin kemarin. Mamaku nggak jawab kan, mamaku nggak bilang dicabut, ya berarti terusin mas. Gimana dong? Berarti ini juga dari mama juga suruh ngelaporin juga ini. Ya karena mbak mamiku tuh kemarin sempat sakit drop. Yang pertama yang pas aku dipanggil loan, itu, mami aku sempat drop. Ada di situ ada dokumentasinya, kemarin sempat wawancara langsung. Jadi mamaku bilang bagaimana, apakah mau dicabut atau enggak. Mamaku bilang nggak tahu, pokoknya saya ini lagi kesel. Dalam waktu dekat, pihak penyidik Polres Metro Jakarta Selatan sendiri tengah berupaya menyelidiki kasus yang dilaporkan mantan istri Angga Wijaya ini. Apalagi beberapa alat bukti yang mengarah pada dugaan tindakan pencemaran nama baik dan pelanggaran Undang-Undang ITE telah ditemukan unsurnya oleh penyidik. Sementara kita terapkan pasal 27 sama 36 ya, tapi nanti dalam perkembangannya, ini kan baru hari pertama ya, kita akan kembangkan lagi. Mandul, itu kan perlu dibuktikan ya sayang.
Jika DP akan terus maju meneruskan sejumlah laporannya hingga ke meja hijau, secara durasi waktu jelas akan panjang. Apalagi proses hukum akan membuat waktu, tenaga, dan pikiran tersita dan terbuang sia-sia. Lantas benarkah meski dengan resiko letih menghadapi sejumlah agenda sidang, DP akan terus melanjutkan laporannya hingga ke meja hijau? Atau beberapa kasus yang dilaporkannya akan menjadi anti klimaks? Ya intinya klien kami tetap meminta maaf sebesar-besarnya. Setelah minta maaf juga kan sudah sesuai permintaan yang minta maaf di depan media. Itu aja sih. Nanti kita akan komunikasi lagi dengan Bang Sandi untuk proses mediasi lanjutannya. Mungkin ada perjanjian apa, janji-janji apa? Oh enggak. Kalau janji enggak, kita masih upayakan mediasi kok. Kita masih upayakan mediasi, kita masih nanti akan ngobrol lagi dengan Bang Sandi antara kuasa hukum. Kalau dimaafkan kan nanti akan menjadi bahan untuk mereka. Ya, ibarat pepatah diam adalah emas. Sebaliknya, siapa sesumbar gemar bicara, maka juga akan berhadapan dengan lawan bicaranya. Barangkali itulah fenomena yang tengah dilalui DP. Pemilik goyang gergaji ini belakangan memang gemar melakukan live Instagram. Ia beberapa kali bahkan terlibat mengomentari sikap selebriti, tak terkecuali ketika juniornya sesama pedangdut Lesti Kejora tengah sengit berhadapan dengan para haters. Ketika pencabutan laporannya berakhir kontroversial dan memantik reaksi balik. Saya merasa bahwa saya tidak selingkuh loh. Saya bercerai karena saya diselingkuhi, saya bercerai karena saya mengalami KDRT. Jadi kalau misalkan saya tidak mampu untuk menjalani sebuah hubungan rumah tangga, bukan berarti saya perempuan yang tanda kutip nggak baik. Saya cuma nggak mau aja dijadikan pelampiasan dengan tangan, kaki, ya kan, dicekik. Nanti suatu saat saya akan keluarkan foto saya zaman dulu. Kenapa saya bisa berbicara mengenai KDRT? Sekali lagi bukan tentang Lesti atau Bilar ya. Dari kemarin teman-teman tuh menanyakan tentang KDRT loh. Ingat nggak zaman pertama kali gitu? Ya. Jadi tapi sama mereka itu di seolah-olah itu saya berbicara tentang kedua orang itu. Jadi saya bisa. Beberapa ocehan DP kemudian menuai reaksi dari warganet, tak terkecuali dari salah satu warganet yang mengaku fansnya sendiri. Karena watak gemar bicara yang mudah tersulut situasi, salah satu netizen malah tak bisa mengontrol ucapannya hingga menyindir marwah dan kehormatan DP. Walhasil, wanita yang tinggal tak jauh dari tempat kelahiran DP itu pun akhirnya harus terbang ke Jakarta guna memenuhi panggilan polisi. Nanti dengan ketemu sama Mbak Dewi Persik kembali. Ada yang mau disampaikan apa, Bu? Takutnya si Bu ini bakalan langsung dilanjutin ya Dewi kalau memaafkan, tapi Bu. Nanti kita lihat proses mediasi lanjutannya ya teman-teman ya. Kita lihat dulu proses mediasinya. Patang ya Bang, kita aja Bang, tapi Kondisinya bukannya kita nggak enak juga soalnya kan kondisinya juga seperti apa. Nanti kita juga lihat proses mediasinya seperti apa. Ibu apa yang mau disampaikan, Bu? Teman-teman ya, Ibu apa yang mau disampaikan? Ya, saya Ster. Bu menyesal nggak, Bu? Bu menyesal nggak, Bu? Ya, mari. Ya, soalnya Cuma minta bukti-bukti aja. Kami kasih waktu kalau apabila memang saya pernah seperti itu. Kami cuma butuh waktu, beliaunya bilang sih nggak usah, saya memang salah, saya minta maaf sambil menangis. Hanya seperti kami ya tunggu dari Umi gitu, karena kan kalau misalkan mama saya tuh dengerin videonya itu tuh kayak kesel gitu loh namanya ini. Jadi biarkan nanti mami saya sendiri aja. Bilangnya udah di Jakarta. Makanya tadi mami tuh bilang udah biarin aja gitu, tunggu dulu. Saya nggak berani bantah orang tua saya. Jadi karena memang sesuai dengan prosedur kepolisian, hanya saya sama Bang Sandi sama Abang mewakili mami untuk kesini. Tadi cuma minta bukti-bukti aja. Kami kasih waktu kalau apabila memang saya pernah seperti itu. Kami cuma butuh waktu. Beliaunya bilang sih nggak usah, saya memang salah, saya minta maaf sambil menangis. Hanya seperti kami ya tunggu dari Umi gitu, karena kan kalau misalkan mama saya tuh dengerin videonya itu tuh kayak kesel gitu loh namanya ini. Jadi biarkan nanti mami saya sendiri aja. Bilangnya udah di Jakarta. Makanya tadi mami tuh bilang udah biarin aja gitu, tunggu
itu dulu. Saya nggak berani bantah orang tua saya. Jadi karena memang sesuai dengan prosedur kepolisian, hanya saya sama Bang Sandi sama Abang mewakili Mami untuk kesini. Masalah sebenarnya itu nggak masalah, cuman ini terus-terusan loh Mas. Bolak-balik saya sudah mencoba untuk mengikuti kata istilah diam itu emas, tapi ternyata diam itu emas itu sepertinya saya harus melakukan sesuatu hal yang tegas aja. Sementara kisruh DP dengan para haters belum reda, Lesti Kejora yang sempat jadi bulan-bulanan warganet tampaknya mulai move on dari masalahnya. Belakangan ia dan teman satu gengnya seperti Aurel, Dinda Hau dan yang lainnya menggelar arisan di sebuah restoran mewah. Beruntung di momen itu Lesti mendapatkan kejutan dengan keluar sebagai pemenang arisan. Raut bahagia pun tampak terpancar dari wajah Lesti. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat ya Ibu ya, Ibu dapat loh Bu. Oke, terima kasih. Maaf Mbak. Tapi Dede udah bilang loh, Dede tuh kayaknya Dede menang. Waduh. Untuk kelas sosialita ibu-ibu muda, nilai arisan mereka jelas bukan kaleng-kaleng. Maka wajar jika uang arisan yang didapat disindir netizen bisa untuk menyewa rumah baru Lesti dan suaminya Rizky Bilar. Terlebih isu keterpurukan ekonomi tengah menghantam bahtera keduanya pasca sepi job. Maka wajar betapa bahagianya Lesti ketika namanya keluar sebagai pemenang. Pesta makan-makan dan nyanyian pun mengiringi arisan mama-mama muda kece badai ini. Amina, cantik banget nih. Cantik banget, lagi makan, hebat banget makannya. Kita lihatnya ke depan. Intinya kalau punya masalah semua pasti berlalu. Nah, jadi kan tadi kakak nanya kan, kok bisa bagaimana cara mengatasi semua masalah pasti berlalu. Gitu karena apa, hidup dunia kan sementara. Gitu nggak nyangka kan kita dari remaja sekarang udah dewasa, tadinya masih remaja udah punya anak, ntar lagi anaknya udah gede, kitanya berumur. Bersama sejawatnya, kesedihan Lesti seolah terobati. Bersama sejawatnya pula, rintihan kesusahan kini pelan mulai terobati. Apalagi ketika kasus laporan KDRT-nya tengah memuncak. Sebuah stasiun televisi dengan tega memecat suaminya di depan panggung saat acara berlangsung. Belum cukup di situ, Lesti dan Bilar juga harus menjadi bahan komedian setelah Kiki Saputri merosting pasangan ini tanpa kehadiran Lesti dan Bilar di panggung acara tersebut. Pasti cuman pun siapapun manusianya kan pasti tertekan terus ya. Pokoknya menurut aku adalah banyak netizen yang cerdas yang bisa melihat kayak aku merosting itu kan nggak semuanya happy, tapi ada yang happy kayak wah Kiki berani banget nih mengutarakan pendapat dari orangnya langsung dan orangnya pun terhibur. Tapi ada juga netizen lu kok tega banget sih ngomong kayak gitu, lu nggak mikirin keluarganya dan berbagai segala macam. Balik lagi komedi adalah selera dan tidak semua orang bisa kita senangkan karena kita diciptakan bukan untuk menyenangkan orang banyak tapi untuk bermanfaat bagi banyak orang. Berbicara banyak dan belum bisa memberi komentar, tapi yang pasti saya sebagai sahabat dan juga pernah menjadi kuasa hukum mereka, ya saya juga mengingatkan sudahlah, nggak usah memperkeruh suasana lagi gitu. Bila mana nanti orangnya mungkin nggak terima, akan menjadi proses hukum yang baru. Kan udah ada contohnya ini. Saya yakin kalau mungkin hal ini terus terjadi, ya mungkin
klien kami juga punya sejauh itu untuk melaporkan orang-orang yang mencemarkan nama baik. Bilar belum siap buat keluar, baru akhirnya aku sampein nggak bisa juga kan selalu gini, harus bangkit. Dengan apa? Ya kembali kayak dulu lagi, kita nongkrong main bola lagi, nongkrong kan ini teman kita hidup ini nih gitu. Jadi kalau terlalu mikirin itu boleh dipikirin tapi jangan terlalu gitu. Perempuan itu sifatnya perasa ya, dikit-dikit misalnya suaminya ngomong kenceng dikit tiba-tiba nangis gitu. Jadi emang perempuan itu harus lebih banyak sabar. Ya, ujian demi ujian hidup memang akan terus dilalui. Tentang akankah Lesti dan Bilar mampu membalikan keadaan seperti semula, semua akan berpulang pada waktu. Undangan ini lucu banget. Dia lagi saut-sautan guys. Ya, nangis. Nama bro. Ya ini mungkin banyak doanya kita semua ya, bahwa ya Dedek kan tahu sendiri kan sekarang udah mulai karirnya kan bagus gitu, suaranya juga bagus, karyanya juga bagus. Itu doakan terus yang mana yang terbaik lah, mohon doa lah, doa restu mereka lah, semoga langgeng lah.